Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya sekarang berada di Jalan Lobak, Pekanbaru, Riau, Indonesia, menuju ke arah Panam. Nah, ini ada kisah lucu lagi yang ke-13. Kisah lucu orang yang akad nikah. Orang akad nikah itu ada yang salah-salah mengucapkan akad nikah. Kadang-kadang nama anaknya disatukannya dengan nama calon menantunya, disambungnya. Kadang-kadang nama anaknya ini disebutkannya nama dia, tidak disebutkan pula nama calon menantunya. Nah, ini kisahnya menjadi lucu. Nah, tapi yang saya dengar itu orang-orang yang berada di sekitar itu yang merasa lucu, sedangkan orang yang mengucapkan lafaz menikahkan anaknya itu dia menggigil dan berkeringat. Sudah berkali-kali diingatkan orang salah menyebut nama mertuanya, nama menantunya. Nah, disitulah terjadi suatu kelucuan yang hebat. Nah, masalah pernikahan ini kelucuannya banyak sekali, Bapak Ibu saudara sekalian. Nampaknya main-main, bergurau, atau banyaknya kelucuan, tetapi kelucuan itu banyak yang bersifat serius. Bagaimana sifat seriusnya itu? Umpamanya tentang mahar pernikahan. Banyak sekali yang mahar pernikahannya itu sampai menyebabkan tidak jadi nikah, batal pernikahan. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam mahar itu hanya seperangkat sholat. Aku terima nikah si Polan dan Polana dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Nah, sebetulnya hanya yang mengedepan waktu itu supaya mudah dalam mengucapkan syirat atau mengucapkan lafaz akad nikah itu, maka yang pendek saja yang disebut, hanya seperangkat alat sholat saja yang disebut. Sedangkan pemberian yang lain itu tidak disebut, itu hanya untuk memudahkan di dalam melafazkannya. Jangan terlalu panjang. Umpamanya uang dengan mahar kawinnya uang 22 juta 22.000 22 rupiah 22 sen. Nah, ditambah dengan seperangkat alat sholat yang buatan Turki tunai. Nah, terlalu panjang. Walaupun akan diberikan, apakah itu uang banyak, mobil lagi akan diberikan, yang disebutkan itu cukuplah yang mewakili saja, yang mudah mengucapkannya. Bukan berarti mempelai laki-laki ini kikir, hanya mau memberikan seperangkat alat sholat saja. Yang lain-lain mau dia berikan, rumah mau, mobil mau, yang lain mau dia berikan, hanya untuk mengucapkan saja. Akan tetapi terjadi salah penafsiran oleh pengantin wanita, dianggapnya hanya itu saja sampai dibatalkannya pernikahan. Masya Allah. Padahal itu undangan sudah dicetak, itu makanan dan gedung dan perhiasannya sudah dipesan, akan tetapi tidak jadi menikah. Akibat apa? Akibat kesalahan dalam memahami akad nikah ini jangan berpanjang-panjang, itu maksudnya. Nah, ini suatu bayangan nanti dalam keluarga menunjukkan bahwa si wanita ini emosional, mudah terjadi perkelahian, salah sangka, dan mudah menganggap orang meremehkannya, padahal tidak, orang meninggikannya. Nah, jadi
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam akad nikah yang sampai beberapa kali itu diulangi karena terlalu panjang. Seharusnya diucapkan di dalam bahasa Arab saja ya tuntas. Umpamanya qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, dah selesai. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mau disebutkan satu persatu maharnya, Masya Allah, inilah yang menimbulkan kelucuan, ketegangan, dan sekaligus menimbulkan kekhawatiran. Nah, harus satu napas pula, padahal tidak harus satu napas antara ucapan pengantin laki-laki dengan calon mertuanya. Itu tidak perlu satu napas. Yang penting tidak ada hal yang lain yang merintangi antara ucapannya itu, tidak ada diselingi yang lain. Nah, itu namanya langsung. Kalau ada diselingi dengan yang lain itu tidak langsung. Jadi pemahaman tentang akad nikah ini memang perlu disebarluaskan ke masyarakat. Nah, kemudian kelucuannya yang lain yang sebetulnya tidak lucu tapi mengapa namanya itu menyimpang tidak pula, tapi satu yang menjadi perhatian lah. Suatu yang jadi perhatian kita, banyak sekali orang yang menikah itu kan untuk kepentingan keluarga dan pribadi, tapi mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Apa dia? Mengganggu jalan lalu lintas, ditutup, tidak boleh lewat di sini. Nah, itu namanya mengganggu hak asasi masyarakat umum. Dia mau lewat di sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya menjadi instruktur pesantren kilat pada beberapa tempat di Riau kira-kira 30 tahun yang lalu. Nah, ini orang yang merasa lucu apa yang saya ucapkan. Saya tidak merasa lucu. Apa saya katakan? Kalian nanti kalau pesta pernikahan janganlah besar-besar, kecil-kecilan saja. Sebaik-baik wanita itu saya katakan bagus perangainya, akhlaknya, murah maharnya. Nah, jadi yang murah saja. Menikah itu mudah saja, tidak harus pesta. Jadi saya keseleo waktu itu, jadi tertawaan teman-teman. Tapi saya tidak sadar. Bagi orang itu lucu, bagi saya tidak. Apa saya katakan? Wahai anak-anakku sekalian, saya menganjurkan kepada kalian nanti kalau menikah tidak boleh dengan pesta yang besar-besar sampai mengganggu jalan sampai ditutup. Kecil-kecilan saja. Menyembelih 5 ekor ayam saja pun dah cukup. Dipanggil tetangga-tetangga, ya menoah, dah selesai pernikahannya. Selain dari yang menikah di kantor KUA itu dengan buku nikahnya. Pertanyaannya, kalian mau atau tidak menikah itu secara kecil-kecilan hanya dengan menyembelih 5 ekor ayam? Tapi yang saya ucapkan waktu itu, ini yang membuat lucu terasa oleh teman-teman. Bagaimana anak-anak sekalian? Siapa yang mau menikah dengan 5 ekor ayam? Nah, siapa yang mau kawin dengan 5 ekor ayam? Saya katakan. Wah, teman-teman saya terbahak-bahak. Pergi dia keluar dah jauh, baru dia lepaskan tertawanya, takut mengganggu peserta. Jadi selesai saya ceramah, kawan-kawan tertawa semuanya kepada saya. Ngapain kalian ketawa? Iya, Ang tadi katanya. Dia mengatakan Ang, karena kawan-kawan sama besar. Dia mengatakan kamu tadi katanya. Ceramah kepada anak-anak tuh mengatakan, siapa yang mau kawin dengan 5 ekor ayam? Banyak pula yang menunjuk katanya. Saya mau pak katanya. Padahal maksud saya, siapa yang mau nanti pesta perkawinannya hanya dengan menyembelih 5 ekor ayam. Dirasakan oleh mereka ucapan saya itu, siapa mau kawin dengan 5 ekor ayam? Ya Allah. Tapi sempat saya berpikir juga setelah itu, apa benar saya keseleo mengucapkan seperti itu, atau pemahaman mereka? Mana pula lah manusia akan kawin dengan ayam, ya Allah. Nah, mungkin mereka mempunyai pengalaman tersendiri, mungkin ada hal-hal perkawinan itu yang hubungannya dengan ayam, ya tidak tahu.
Maksud saya pestanya jangan besar-besaran, hanya dengan menyembelih 5 ekor ayam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berpikir belakangan saya jadi malu juga kalau saya ke Seleo menyebutkan siapa yang mau kawin dengan 5 ekor ayam. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, cukup demikian. Nanti kita sambung lagi. Ini merupakan humor atau ini kisah nyata sebetulnya ya. Cuma ada lucu. Jadi kisah lucu yang ke-13. Orang mengatakan nomor 13 ini ada nomor istimewanya. Ya, kita serahkan saja kepada yang menciptakan angka nomor. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Ya, yang penting niat kita itu bukan macam-macam. Niat kita lurus, menyampaikan kebaikan. Kalau ada yang salah itu memang kesalahan saya sebagai hamba Allah. Kalau ada yang benar, intinya yang kurang lurus diluruskan saja. Kalau ada yang benar, itulah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang berada di jalan Subrantas, Jalan Pekanbaru, Bangkinang. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.